Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan Maulidun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa Maulidun Nabi Muhammad ini tidak kemudian diselenggarakan hanya di dunia saja, tapi penghormatan, hubbun Nabi, cinta Nabi, mengagungkan Nabi itu pernah berlaku di surga Allah, di jannahnya Allah. Dalam satu kitab saya telah pernah membaca Asrari Adhamatin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sana disebutkan bahwa tatkala Nabi Adam alaihi salam berada di surga, saat kemudian Nabi Adam jalan-jalan keliling di surga, di dalam pintu masuk surga Nabi Adam menemukan ma yuktabu fil babil jannah, itu sesuatu yang tertulis di pintu surga, di mana sebelah kanan pintu surga tertulis maktub al-maktub Allah, tertulis lafal Allah, sementara di sebelah kirinya tertulis asma Muhammad. Jadi setiap pintu surga itu sebelah kanannya ada tulisan Allah, sebelah kirinya ada tulisan Muhammad. Setelah Nabi Adam melihat seperti itu, ada rasa kecemburuan di hati Nabi Adam. Siapa ini Muhammad? Kenapa beliau namanya begitu luar biasa, tersandingkan dengan Allah subhanahu wa ta'ala, tersandingkan dengan sang Khalik. Nabi Adam itu gusar, penasaran, campur, kenapa bukan saya yang kemudian dicantumkan misal ini seperti itu. Pengen tanya kepada Allah, beliau malu. Akhirnya beliau tanya kepada malaikat Jibril, ya Jibril, man huwa hada, siapa ini? Begitu mulia namanya terpajang senantiasa ada di pintu-pintu surga bersamaan dengan Allah Azza wa Jalla. Siapakah dia? Malaikat Jibril langsung menjawab kepada Sayyidina Adam, ya Adam, innahu habibullah, innahu habibullah. Hei Adam, sesungguhnya yang punya nama Muhammad ini adalah kekasih, artinya cinta Allah. Munculnya cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah ada sejak di surga, tidak kemudian di desa mana nih, dusun Blok Sumberjaya F5 05 Sumberjaya, atau di desa-desa yang lain. Semisal kemarin saya di Tulang Bawang, kemudian sebelumnya di Pringsewu, ya, kemudian di Tanggamus. Saat ini alhamdulillah saya bisa sowan datang panjenengan wonten pundi niki Sumberjaya, masuknya Banyuasin, tahu saya di Palembang, makanya saya mau, ternyata jauh, Masya Allah. Tapi demikian Kiai Muhyiddin ini, karena beliau menikahi istri beliau itu santri dari pesantren kami di Pondok Jogja Al-Falahiyah sana, namanya Bu Hestin namanya. Ya, Bu Hestin. Tidak apa-apa, bismillah, niat silatu. Padahal ini saya mestinya harus setelah ini nanti hari Selasa sudah ada di Jambi, tapi kemarin pas waktu saya ngaji di Tulang Bawang itu sudah dibel oleh
aspirnya Yai Said untuk segera ke Jakarta ketemu beliau. Jadi kulon itu gak banget, bingung. Tahu nggak? Bingung. Udah dakwah tapi ditimbali kiai. Nah, sementara saya itu kalau ditimbali kiai nggak pernah bisa soalnya ya mungkin nanti saya cuma bilang alasan untuk yang di Jambi saya ditimbali kiai, yang situ biar kiai yang lain yang ngaji gitu paling. Padahal yang udah lama tuh minta. Saya lanjutkan bahwa kemudian kecintaan yang ada pada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu terbukti di dalam kitab-kitab, sudah ada sejak Nabi Adam berada di surganya Allah. Ketika Nabi Adam tanya kepada malaikat Jibril, ternyata Dewi Hawa itu mendengar. Jadi sudah kebiasaan yang namanya wanita niku seneng cuwi-cuwi kalau orang Jawa bilang senengane napa nguping. Wong wadon niku masalahe napa wonten swarga niku Dewi Hawa niku pun nguping ngene lho. Nguping apa to sing ditakoke Nabi Adam nang malaikat Jibril apa diumoke. Tapi Dewi Hawa sing dikuping niku kok kawis sae. Soal napa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bedanya perempuan Sunda Jaya nek nguping iku eleke tangga, iku sing salah. Nggih. Datang nek gak ngono, nek wis nguping ana tanggane pati, kamu to. Iku iso keluarganya gak tentu itu. Saya bilang ini apa bapak yang ibu yang di sana itu loh tenang terus, gak pernah ayam. Padahal dia gak pernah ayam, tapi ngomong gak ayam tong. Tapi insya Allah perempuan Surabaya tidak beda jauh dengan perempuan di Jogja yang tidak pernah meninggalkan nguping. Yeah. Tapi saya doakan setelah ini insya Allah ngupingnya yang baik, baik. Amin Allahumma. Lanjut. Wonten itu kemudian setelah Dewi Hawa mendengar apa yang dibincangkan malaikat Jibril kepada Nabi Adam, singkat cerita, tatkala Nabi Adam ingin menikah kepada Dewi Hawa minta satu persyaratan. Nabi Adam datang ke Dewi Hawa, ya Hawa, bagai aku cinta kamu, uhibbuka, bagai sangat cinta padamu. Dewi Hawa bilang, anak kadzalik, aku juga begitu. Kita penghuni, hanya dua penghuni di surga ini, hanya saya dan kamu. Setelah itu kemudian Nabi Adam, saat kibuki, siapa yang menikahi kamu? Nabi Dewi Hawa menjawab, bisyaratin wahid, cukup dengan syarat satu. Apa? Pujilah kekasih Allah. Nabi Adam lunga, bingung, piye carane muji nang kekasih Gusti? Bingung Nabi Adam. Ya siap, tapi saya nggak tahu cara memuji kepada kekasih Allah kayak apa. Terserah kamu, kata Dewi. Kalau bahasa sekarang, up to you. Terserah kamu. Setelah itu kemudian lagi-lagi ada sifat malu Nabi Adam ingin bertanya kepada Allah. Akhirnya hanya tanya kepada malaikat Jibril, ya Jibril, kaifa ahmadu habiballah,
wahai malaikat Jibril, bagaimana saya memuji kekasih Allah itu bagaimana? Terus pundi malaikat Jibril kula anggenipun muji dateng junjungan kita utawa dateng kekasihipun Allah Subhanahu wa taala. Terus pundi malaikat Jibril dipun paringi wahyu dening Allah. Ya. Sebelum kemudian diturunkan kepada sinten? Nabi Muhammad. Malaikat Jibril dipun paringi wahyu dening Allah rupi sallallahu ala Muhammad. Qul ya Adam sallallahu ala Muhammad. Jadi sholawat pertama kali inilah kemudian masyhur di kalangan para alim ulama disebut sebagai sholawat Jibril. Induk seluruh sholawat adalah sholawat Jibril. Setelah itu langsung Nabi Adam bicara kepada Dewi Hawa, saya sudah dapat untuk cara memuji kepada kekasih Allah. Maka saat ini aku nikahi kamu dengan mahar sholawat sallallahu ala Muhammad, dengan disaksikan oleh malaikat Jibril. Yang menikahkanlah adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kejadian yang kemudian dijadikan istinbat oleh para alim ulama, ternyata menumbuhkan cinta kasih kepada Nabi Muhammad itu harus diutamakan dibandingkan dengan cinta kita kepada orang tua kita, cinta kita kepada anak kita, cinta kita kepada keluarga. Yang paling utama dari itu semua dan semua akan kalah dengan cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niku dalilnya adalah ini. Lah lantas dalil maulid apa? Kalau dalil cinta sudah ada, kalau dalil maulidin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam apa? Yang NU niku paling luar biasa. Gak ono wong pinter-pinter alim-alim kayak gini wong. Makanya namanya Nahdlatul Ulama, kebangkitan ulama. Jadi ulama ya pinter-pinter. Sampai dalil maulid wae iso njupuk saka wong non muslim. Jadi dalil maulidin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tiang NU niku mendete saking sinten peristiwa Abu Lahab. Ya. Ketika Dewi Aminah melahirkan junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tatkala Dewi Aminah istri Sayyid Abdullah ini luar biasa. Beliau dikatakan di dalam sebuah kitab disebut sebagai Sahibun Nur. Jadi ketika yatala'la'u wa tanawwara min jabhatihi nurun Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wala dhilla illa dhilla nurihi. Sampai dalam kitab disebutkan seperti itu. Ketika Sayyid Abdullah ayah daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berjalan di kota Madinah, di kota Makkah niku semua penjuru kota Makkah terlihat terang benderang dengan cahaya Nur Muhammad yang ada di jabhah, di napa batuk jidat Sayyid niku padang kabeh. Sampai Sayyid Abdullah itu ketika terik matahari ada di kota Makkah, kalau umumnya orang ada bayangan, tapi Sayyid Abdullah tidak ada bayangannya karena cahaya matahari kalah dengan cahaya yang ada di dalam Sayyid Abdullah. Masya luar biasa. Kemudian cahaya itu berubah wujud dengan wujudul
awaliyah wujudul ula wal akhir sinten Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pas hari Senin 12 Rabiul Awal lahirlah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di saat lahir itu ada seorang perempuan, budak perempuannya Abu Lahab, namanya Syaibah melaporkan kepada majikannya, ya Sayyidi qad waladat Aminah. Ternyata dia mengatakan, Sayyidku, wahai tuanku, farahka alaika bil farah, wajib untukmu bahagia wahai tuanku, karena telah lahir dari kandungan Dewi Saat itu juga ketika kemudian Abu Lahab mendengar bahwa Aminah, berarti apa? Adik dari dia itu. Jadi Abdullah kali Abu Lahab ini sami mawon kakak, karena Abu Lahab juga termasuk paman daripada Rasul. Begitu mendengarkan bahwa pada waktu itu kondisi dia, keyakinan dia itu masih dalam kekufuran, cuman ketika mendengar Nabi Muhammad dilahirkan, ada di dalam hati dia itu rasa bahagia, sehingga kemudian dia merdekakan budak dia yaitu Syaibah untuk senantiasa meladeni Dewi Aminah. Pada saat itu juga dalam satu kitab dijelaskan, wa khufifat adabuhu bil snaini li hubbi ala maulidin nabi. Luar biasa siksa Abu Lahab, api neraka tidak akan pernah menjilat Abu Lahab ketika di hari Senin, karena ada keringanan dari Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Abu Lahab tatkala mendengar kelahiran junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, muncul rasa bahagia di dalam hatinya. Maka siksa yang ditimpakan di neraka oleh Allah kepada Abu Lahab diringankan setiap hari Senin. Jadi Abu Lahab itu nek dinten Senin seneng pol, sebab mboten disiksa. Ini yang kemudian menjadi dalil maulidin. Kemudian dalil yang selanjutnya dari hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sendiri, junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam nate dawuh, man agama mauludi kuntu syafi'an lahu yaumal qiyamah. Barang siapa yang mengagungkan, menghormati kelahiranku, maka aku pastikan memberikan pertolongan kepada orang itu di yaumul qiyamah. Amin Allahumma. Kayak Abu Lahab wae gak muslim iso oleh pitulungan ning mergosen. Sakniki enten panitia maulid dari Mushola Al-Ma'ruf Dusun 5 Blok F Sumber Jaya dengan mengadakan munasabah Maulidin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apapun yang dikeluarkan, keringat, pemikiran, kemudian materi yang muncul untuk perhelatan Maulidin Nabi ini, insya Allah akan menjadi sababiah panjenengan seperti ini dados umatipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lan pikantuk pitulunganipun junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma. Niku
Kembali malih bahwa sholawat, induk daripada sholawat saya katakan adalah sholawat ini menjadi wasilah kita untuk nopo mahabbah datang kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bacaan sholawat itu mampu untuk menjadikan tingkat pola kehidupan manusia itu berpotensi tambah positif. Betul, saya ngeyel sama nek kalih kula. Saya orang pelaku pecinta pembaca sholawat sejak kemudian di samping sholawat Jibril ternyata ada sholawat Naiyah. Nggih betul. Allahumma sholli sholatan kamilatan ala sayyidina Muhammadin
wasbihi lam'atin wa nafasin kulli ma lumila nikulah ingkang nami sholawat sholawat yang niku kalih para alim ulama salafuna sholeh kita sedaya niku dipun ginakaken kagem napa kok dipun paringi asma nariya sebab niku kagem bakal doa donga-donga bakal hajat-hajatin manungsa supaya bisa kabul wonten ngersanipun Gusti Allah. Jadi ketika ada doa itu cepat surah ijabahnya, cepat ijabahnya dibakal kali para alim ulama kagem sholawat nek pengen duwe kepinginan kabul hajate supaya cepet kabul hajate dibakal dengan sholawat untung sampeyan kepanggih kula lan kula untung kepanggih nggih mboten dengan mongso untung panggih kula mboten nek sampean jawab mboten berarti gagal kabeh mau sampean panggih kula mongso untung napa mboten yakin kula nggih ngenten yakin teng ati kula panggih panjenengan sedaya niki untung sebab paling penting kula saged nyebaraken ilmu saking guru-guru Allah amin Allahumma lan manfaati kagem panjenengan sedaya amin Allahumma insyaallah bakal niki Pak Lurah nyumbang kok tenang mawon dongake nggih amin Allahumma begitu Pak Lurah besok kalau nyumbang teng mushola nyumbang teng kegiatan masyarakat kula dongake saat itu juga angsal rezeki sing lipate 10 sampai 100 kali lipat amin jadi nek nyumbangi 1 juta oleh 100 juta apa nek nyumbangi 100 oleh ya 1 juta Pak Lurah ngenten niku saged dipun nampi nggih ngenten nggih sepakat nggih niku lajeng terkait niku warisan ilmu lho ilmu ngenten niku lah ilmu niku bisa dihasilkan dengan ta'allum dengan belajar maka penting satu komunitas kados desa Sundajaya ngenten iki harus ada pendidikan lembaga pendidikan agama di samping pendidikan formal tafaqquh fiddin harus ada monggo dimulai wis raketang mulai saka mucal alif bata ketemu mangke dimulai niku mangke saya niki dangu-dangu adem masalah pun sholawat wae tenang mawon nggih lah ilmu itu bisa dihasilkan dengan dengan belajar maka harus ada fasilitas untuk pendidikan lembaga pendidikan pembelajaran itu lah warisan yang kedua itu adalah nopo tingkah laku akhlak perilaku atau yang dalam bahasa Arab sering disebut hal lah hal ini bisa dihasilkan dengan bisuhbah bersamaan jadi tingkah laku itu karena kebesaran kula insyaallah nek Pak Lurah niku kok dangu bersama kali kula beda mangke begitu juga kula saged beda tergantung kuat pundi nek kula wong iku nyanyo nek niki mbah nyanyo mboten nggih tapi insyaallah nek subah kanthi ketemu mangke dadi nyanyo ngoten lho dongake mawon nggih insyaallah Pak to ngaji iki Pak Lurah loman kali wargane perhatian tambah perhatian iya wis perhatiane kurang perhatian ngono lho sakniki tambah perhatian amin Allahumma amin kita dongaken Pak Aziz nggih asmane nggih Pak Aziz paringi panjang umur paringi sehat waras
paringi rezeki ingkang kathah barokah. Dalmu nulo mangkal wargane. Tak tungake malaikat kok teko kabeh nyata. Kok sesuk ora ya pancen wis dinas lah batek luman. Gampang kok nggih. Ya Allah dongake sakmono akeh. Kok ora dadi luman? Oh berarti wis dinas nang iku. Tak Gusti iki wong ora bakal luman. Paham betul? Sepakat nggih. Sepuntene sing kathah kula memang ngenten iki ngaos tonggo dipun. Sepuntene Pak Aziz nggih. Pan niat ingsun sedanten majuangkan agamanipun Gusti Allah, bangun bareng-bareng negara ini agar kemudian warga kita semua makmur sedanten dari desa sampai ke pelosok Nusantara. Insya Allah kalau pemerintahannya kados Pak Aziz niki pun saya mengkurang titik niku kurang nyanyo niki tok pun saya kula ngertos lawene tekun iki ae mengkurang nyanyo niku tok leres mboten nggih leres mboten omongan kulo Pak Aziz pun ngeten nggih dukuwe ndi kaduse sisane nggih pun mesakaken pun. Pun nggih. Ilmu. Lajeng kaping kalih hal itu disubah dengan kebersamaan. Makane subah niki sing penting. Alhamdulillah. Para sahabat ngetos langsung lampah ibun junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi. Karena dengan bisubah niku mangke muncul yang namanya ilmu hal, di mana ilmu hal inilah al-hal inilah perilaku inilah yang menarik ilmu yang diwasatun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pamila kan enten dawuh nggih al ulama warasatul anbiya. Ulama, para alim ulama itu pewaris Nabi. Kalau tak tanglet sakniki. Pewaris Nabi, para pewaris ini. Sakniki mboten sah ke Nabi ini. Warisan biasa mawon. Sing niki ahline Pak Lurah. Ahli waris. Niku misalkan kula panjenengan sedaya. Andai kata saya dan kalian niku ditinggal oleh orang tua. Kemudian orang tua kita meninggalkan mobil, aset sawah, aset uang sekian juta. Niku jenenge warisan. Nggih to? Dumugi ten iki dhewe golek napa mboten? Kita mencari atau enggak? Enggak kan? Lah niki sing ajeng kula sampaikan. Nek ulama jenenge warasatul anbiya niku ya mesti ngelmune ora dadak golek. Nggih, ilmunya ndak baru nek isih mondok, isih iku jenenge ya dereng ulama. Makanya disebut santri. Kayak kula bareng jenenge santri isih. Nggih. Ngeten niku. Sebab nek alim niku tanpa mondok niku dadi alim. Jadi kalau pewaris Nabi tanpa kemudian mencari menuntut ilmu niku enten ilmu ya warisan. Tapi nyuwun sewu ampun salah paham. Oh nek ngono gak oleh mondok, gak oleh ngaji, gak ndak. Justru yang menjadikan orang akan mendapatkan ilmu wirasatun Nabi yang diberikan langsung pada Nabi kepada orang tersebut atau kepada para lantaran wali-wali Allah itu harus mondok dulu, harus ngaji dulu. Wis ilmu dirasae kudu pun lengkap. Jadi dalam ilmu itu ada dua. Dalam pembelajaran kula, kajian kula ilmu niku wonten kalih al ilmu ilmani, ilmu dirasah wa ilmu wirasah. Ngilmu sing kudu dolai kanthi belajar kaya dhewe ngaji sekolah, gitu. Nek sampai sekolah SD, SMP, SMA, S1, S2, S3, S dundung. Nggih. Misalnya itu adalah ilmu dirasah.
belajar melalui proses belajar. Kalau ilmu wirasah niku pemberian langsung, dan ini yang sulit karena orang akan mendapatkan ilmu wirasah kalau dia sudah mutabakhir, sudah mampu menguasai ilmu dirasahnya. Colok nang pondok minimal wis mondok itu minimal 15 tahun. Kalau kemudian jenjang pendidikan minimal juga 20 tahun. SD pinten 6 tahun. SMP berarti 3 tahun wis 9. SMA 3 berarti pinten 9 dengan 3 12. S2 S1 nya berapa? 4 tahun. 12 dengan 4 16. S2 2 berarti berapa? 16 dengan 2 18. Penyempurnaan untuk S3 minimal paling tidak 1,5 tahun, tapi untuk penyempurnaannya sampai 2 tahun setengah, berarti paling tidak 20. Nggih. Berarti ini sak menten itu. Niku ilmu dirasah akan selesai dengan itu. Minimal 20 tahun gak iso selesai. Lah orang yang sudah mendapatkan ini kemudian nanti akan dapat ilmu wirasah. Ilmu wirasah ini apa? Ngenten. Ilmu wirasah ini contoh. Sampean mesti kalau mengkaji kitab hadis, kitab-kitabnya, mesti katanya ngan Abi Hurairah radhiyallahu anna Rasulullah qala. Orang yang mengkaji ilmu hadis menemukan cuma itu. Jarang orang menemukan ngan Sayyidina Abi Bakar qala Rasulullah. Jarang. Nggih mboten. Tapi aja mbok nyono nek sahabat Abu Bakar niku mboten ngalim. Sing ngalim yo sahabat Abu Bakar. Sebab Sayyidina Abu Bakar niku langsung pikantuk ilmu wirasah saking Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan bukti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nate dawuh, "Ma afadallahu li qad afattuhu li Abi Bakr." Apa-apa yang telah diberikan Allah kepadaku, saya telah berikan kepada Sayyidina Abu Bakar, illa nabiyan, kecuali derajat kenabian. Niki namine ilmu wirasah. Contoh ilmu wirasah kados ngenten. Zamanipun ada orang itu jadi wali, itu bukan karena sholatnya. Wong niku pengen dadi kekasih Gusti Allah, aku tujuk saka salate, posone, ngajine, dakwah. Kadang lucu wong niku. Kalau mriki enten tarekah napa mboten nggih? Ada pengikut tarekah. Enten nggih? Wonten sing nderek tarekah mboten? Enten. Kok tarekah napa? Qadiriyah Naksabandi napa Naksabandiyah nggih. Naksabandiyah atau tarekah Sadiliyah atau Qadiriyah Naksabandiyah, monggo lah. Mesti mungkin akan kenal dengan sosok yang namanya Syekh Abdul Qasim Al-Junaid, karena itu jalur daripada tarekah Qadiriyah Naksabandi dan Naksabandiyah ke atas mesti sampai Syekh Abdul Qasim Al-Junaid. Imam Abdul Qasim Al-Junaidi atau yang terkenal dengan Thaifatul Wali, penjurunya wali di saat itu, niku lek dados wali, derajat wali bukan karena macem-macem lucu. Jadi Syekh Abdul Qasim niku awalnya pegulat, ngetes pegulatnya janggut alum pegulat, gede awake, bulat menangan wis kados bansel-bansel sing pun kuafos ngene lah, gede-gede. Nek mbok nek kuafose kene kuat-kuat ora mboten ngetes. Nah, misalnya ngene iki. Nah, ketika kemudian dia itu sudah menjadi pegulat, mboten enten sing ngalahke blas di masanya. Akhirnya satu ketika raja mengadakan sayembara, sultan pada waktu itu di tanahnya Syekh Abdul Qasim Al-Junaidi di daerah Baghdad ini, kemudian beliau mengatakan, siapapun orangnya, laki-laki atau perempuan yang bisa mengalahkan Syekh Abdul Qasim Junaid,
saya akan kasih hadiah yang melimpah ruah langsung dari saya Sultan Baghdad. Ngeten. Wis godak wani mboten matur kabeh mboten matur. Tapi ana tiyang sepak awake cengkring cilik wani. Abul Qasim kaget. Lah kok sing maju iki? Misalnya kayak awak dhewe njuk lawan netizen ganteng pisan ya lambuk ngene iki. Iki cilik cengkring maju. Pak, jenengan pengen lawan kula tenan. Ayo. Tapi gue tak omongi sih. Enten napa Pak kok jenengan maksa wani kudu wani kalih kula? Ditakon kalih Abul Qasim. Ngenten. Abul Qasim, aku iki wong lanang sing durung iso nafkahi anak bojoku wis selama seminggu iki. Dadi aku pengen gugurke kewajibanku iso nafkahi anak bojoku. Satu-satunya jalan gak aku ben iso ngalahke kowe. Ben oleh hadiah aku tak nggo nafkahi anak bojoku. Lan ngerti ya kowe Abul Qasim, aku iki keturunane Nabi. Fangku Husain. Abul Qasim kaget. Tenyuh atine. Ana wong tuwa wani lawan dhek mung pengen gugurke kewajibane. Geke ya keturunan Nabi Muhammad pisan. Tenyuh, ayo juk piye? Wis pokok men kowe engko kalah kudu aku. Nggih, kula tak ketok-ketok ngalah nggih. Abul Qasim ayo. Tapi aja ketok-ketok ya. Ngenten iki. Ayo betul. Gulat terus kalah. Abul Qasim kok ngalah. Akhirnya dia berbondong sapa tiang sepah niki sing cilik ku niki nampi hadiah napa? Saking sultan wangsul seneng saged nafkahi anak bojo. Abul Qasim alhamdulillah aku wis iso ngangkat salah sijine putune Kanjeng. Cuma ngeten niku tok. Malamnya Abul Qasim mimpi langsung ketemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Abul Qasim, irfa minka darajatan ilal auliya. Niku Kanjeng Nabi. Saya gue tak angkat derajatmu dari wali jadi kekasih Gusti mergo gulat. Jadi wong ku diangkat dari wali ya iso saka mergo gulat. Tapi ternyata di situ ada sifat kasih sayang. Niku. Lah, Syekh Abul Qasim Al-Junaid menjadi ulama sing masyhur. Kemudian kasab termasuk pewaris Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ilmu wirasahnya jadi wujudnya napa? Syekh Abul Qasim niku nate ketika membuat jalsa nganten iki misalnya didatangi oleh orang yang pakai jubah dan imamah, kemudian dia datang kepada Syekh Abul Qasim bertanya kepada Syekh Abul Qasim, ya Syekh Abul Qasim, naam indi soal fadhol, saya punya pertanyaan, silahkan, kata Syekh Abul Qasim. Ayo soal, napa soal itu? Apa pertanyaannya? Ittaqu firasatal mu'min fa innahu yangdu binuri. Kata orang yang pakai jubah imamah tadi, itu maknanya apa? Ittaqu firasatal mu'min, takutlah dengan firasat orang mukmin, karena orang mukmin itu orang yang mempunyai iman itu melihat dengan cahaya Allah. Maksudnya apa? Syekh Abul Qasim langsung mendel sekedap. Oh, jawabannya ini. Kowe itu wong Kristen sing membo-membo Islam ngadepi aku. Ning kowe masih Kristen saiki pengen mlebu Islam. Ngeten. Ternyata langsung syukur jaluk disyahadatke kalih Syekh Abul Qasim Al-Junaid. Artinya Syekh Abul Qasim Al-Junaid tahu sejatinya siapa orang itu. Beliau orang tadi langsung buka matur datang Syekh Abul Qasim. Syekh Abul Qasim kula pun dugi ndugani 30 ulama nembe teng panjenengan jawaban kula kepanggih sebab panjenengan estu pikantuk keimanan. Jadi sowan nang kiai kono ndalan iki ya wong Islam, dadi ning dikandhake dijelaske.
sowan sampai 30 ulama 31-nya ketemu Syekh Abdul Qasim langsung disahadati. Itulah namanya ilmu wirasa. Enten malih niki paling 2 kali cerita langsung selesai kula. Yang penting ini mangke saking ndamel hikmah panjenengan. Yang kedua, ada ulama di jajaran Madhahibil Arba'ah yang mendapatkan ilmu wirasa. Salah satunya adalah Imam Malik. Ceritanya ngenten, wonten Madinah itu enten kejadian, enten ibu-ibu ninggal, ibu-ibu ya, rasa tak tunjuk ah, sekolah ibu-ibu ya. Nek kalau ninggal nunjuk ke biaya ya makek ngenten ini. Wes gak usah nunjuk nggih. Ana ibu-ibu ibu-ibu ninggal teng kota Madinah. Kemudian jenazahnya dimandikan. Adat iki agama Islam iku nek sing ninggal wadon ya sing ngedusi wong wadon. Ketika yang meninggal perempuan, maka yang memandikan adalah perempuan. Ketika yang meninggal wanita, maka yang memandikan juga wanita. Jenazah wanita ini dimandikan oleh seorang wanita, ibu-ibu juga. Ibu-ibu ini rempong. Begitu pas memandikan, memegang kemaluan jenazah niku ngomong, iki jenazah wis kanggo zina ping pira. Kurang ajar. Mandikan malah ibu naudzubillah ampun ngenten ya Bu nggih. Nek menjadi anu pas waktu khidmah ke masyarakat pun tutup mata, tutup telinga, niate ridho teng Allah ngedusi. Mbok kuwi eleke kaya apa dusi ngono wae lah. Nggih. Karena ini ada kejadian ini. Begitu ngomong seperti itu, biidznillah, biqudratillah, tangan ini melekat pada vagina jenazah tadi dan tidak bisa dilepas. Ulama bingung, ulama Madinah pada waktu itu. Harus segera dikuburkan, kok isa ono tangan nempel nanggon kuwi. Ulama satu mengatakan, ya saya ngindi, saya punya pendapat, kalau semacam itu maka harus kita menangkan yang jenazahnya. Maka solusinya adalah tangan yang hidup harus dipotong. Jadi jenazah dikubur engko gawa potongan tangannya wong. Ulama sing siji ngomong, la khata ayat alal hayy. Yang harus kemudian dijaga adalah yang hidup. Berarti piye? Sing diketok itu vaginane. Dadi sesuk ana tangan nempelke. Ngaku-ngaku nempeli. Bingung. Piye iki? Lah setelah itu kemudian mereka semua sepakat. Maka kemudian muncul sebuah ungkapan para ahli kitab ahli fikih pada masa itu di kota Madinah, la yufta wa malikun fil Madinah. Tidak boleh ada orang yang fatwa selama Imam Malik masih ada di kota Madinah. Niki madhab Imam. Lho ngaten niku. Jadi di samping Imam madhab ilmu dirasahnya luar biasa, tapi beliau mempunyai ilmu wirasa.